Halo guys, balik lagi dengan gue Mas Angga di episode pertama Few Minutes with Mas Angga di tahun 2021 ini. Sebelum gue mulai, gue mau ucapin Happy New Year untuk kalian semua. Semoga di tahun 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 kemarin. Gue juga mau say thank you untuk kalian yang udah follow gue di Instagram dan juga subscribe ke channel gue di YouTube. Sorry banget, kemarin-kemarin gue sempet break beberapa minggu, tapi sekarang udah balik lagi nih. So, stay tune ya. Jadi, di episode kali ini gue akan membahas tentang ide-ide investasi apa aja sih yang menarik di awal tahun 2021 ini. Sebelum gue kesana, gue mau kilas balik dulu. Jadi, selama tahun 2020, indeks harga saham gabungan itu turun 5% dibandingkan pada akhir 2019 kemarin, di level 5.979 ya guys. Nah, turunnya 5% ini sebenarnya itu cukup bagus ya, mengingat ekonomi Indonesia kan terdampak banget oleh COVID-19. Asal kalian tahu, IHSG sempat turun ke level terendah di sekitar 4.194, tepatnya di bulan Maret 2020, yaitu saat pertama kali COVID-19 merebak di Indonesia. Nah, buat kalian yang sempat beli saham di periode-periode pada saat IHSG turun terus naik lagi ke level tadi yang gue bilang, congrats ya, selamat menikmati cuan yang udah kalian dapet. Tapi di tahun 2021 ini gimana nih? Mengingat IHSG udah bounce back, udah balik lagi ke sedikit di bawah sebelum COVID, apakah masih ada cuan lagi ke depannya? Atau justru ada potensi koreksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus pantau beberapa hal berikut nih, karena ini mempengaruhi pergerakan IHSG di awal tahun 2021 ini. Yang pertama adalah tren COVID-19 sendiri di Indonesia kayak gimana sekarang, dan yang kedua, ekonomi kita udah seberapa pulih sih? Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai tren COVID-19 di Indonesia. Sayangnya, dari pengamatan yang gue punya, tren COVID-19 di Indonesia ini memburuk guys. Ini ditandai oleh infection rate sebesar 18%, cukup tinggi loh 18%, dan juga bed occupancy rate di rumah sakit, terutama di kota Jakarta yang sekarang udah mencapai 80% guys. Bayangin kalau tren ini terus berlanjut, bisa jadi ada PSBB ketat lagi nih, yang mana biasanya kalau PSBB ketat, saham rawan koreksi. Nah, yang kedua, ekonomi kita udah seberapa pulih sih? Ya, kalau misalnya kita lihat dari kalau kalian sempat keluar rumah ya baru-baru ini, terus kalian ya iseng-iseng ke mall gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kalau kalian perhatiin, mall sekarang lebih rame loh, walaupun ramenya belum serame sebelum COVID dulu ya guys. Dan juga di restoran-restoran itu sekarang orang-orang juga udah pada mulai dine out gitu loh, saking bosennya di rumah. Belum lagi kemarin pada saat libur Natal dan Tahun Baru, banyak banget orang yang bepergian ya, naik mobil gitu keluar kota, nginep di hotel dan lain sebagainya. Kalau dari lihat-lihat seperti ini sih, kayaknya sih daya beli masyarakat Indonesia masih tetap ada ya, karena nafsu untuk belanjanya, nafsu untuk travelnya tuh masih tinggi gitu. Belum lagi UMKM kita, pasar misalnya, itu tetap buka dan rame lagi kayak biasa gitu loh. Kayak sih memang ekonomi udah mulai pulih sedikit demi sedikit, walaupun masih di bawah sebelum COVID ya. Tapi semua ini bukan berarti berita baik loh guys. Virusnya masih ada masalahnya. Kalau misalnya tren kayak gini berlanjut, bukan gak mungkin loh jumlah pasien COVID naik di Indonesia. Nah, ini yang harus kita waspadain nih gitu. Tapi masa enggak, kan udah ada vaksin yang datang kemarin kan, bulan Desember. Ya betul, tapi perlu kalian tahu, vaksin itu hanya tersedia untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu, dan juga orang-orang prioritas dari kalangan pemerintah. Kita masyarakat luas itu kira-kira nih baru akan divaksinasi mulai bulan April, itu pun kalau nggak ada penundaan lagi. Nah, kalau bisa gue tarik kesimpulan nih dari hal-hal yang udah gue sebutkan barusan, kayaknya sih IHSG bakalan agak volatile nih di awal 2021 ini.
karena masih ada resiko penularan COVID yang sangat tinggi. Ekonomi sebenarnya juga belum pulih-pulih banget seperti sebelum COVID, dan vaksin sendiri baru mulai akan datang kira-kira bulan April nanti. Jadi ini di awal-awal 2021 nih, bulan-bulan awal kayaknya sih harga-harga saham bakalan agak naik turun dulu guys, dengan kecenderungan koreksi. Tapi walaupun keadaan seperti ini, kita tetap bisa kok dapetin cuan dari beberapa saham tertentu. Makanya nih gue mau share ide investasi untuk di awal 2021 ini. Nah, menurut gue di awal 2021 ini kalian bisa nih dapetin cuan di saham-saham perusahaan rumah sakit. Bukannya gue nggak bersimpati ya kepada keadaan COVID-19 yang memburuk, tapi faktanya rumah sakit ini dari segi bisnis ini diuntungkan dari meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Gue kasih konteks nih, pendapatan rata-rata dari pasien COVID-19 untuk rumah sakitnya nih ya, itu tuh bisa 56 juta per pasien, dibandingkan dengan pendapatan rata-rata untuk penyakit selain COVID, misalnya demam berdarah atau penyakit lainnya yang hanya 15 juta. Kalian bisa bayangin kan, bisnis dari COVID-19 sendiri itu dalam hal perawatan pasien tuh bisa hampir 4 kali lipatnya. Belum kalau nanti udah ada vaksinasi, dimana kan kita semua sebelum divaksinasi syaratnya itu adalah kita harus negatif COVID-19 terlebih dahulu gitu loh. Yang mana untuk kita bisa tahu kita negatif atau positif ya, hopefully negatif ya, kan kita harus di tes PCR swab dulu nih guys. Satu orang aja itu kabarnya udah sekitar 1 jutaan untuk tes PCR swab ya. Jadi bayangin tuh baru 1 orang, belum lagi seluruh penduduk kita yang jumlahnya 270 juta orang. Bayangin kalau sebanyak itu guys yang harus di tes PCR swab, berapa tuh kira-kira pendapatan yang bisa didapat dari perusahaan rumah sakit. Nah, maka dari itu menurut gua invest di saham rumah sakit itu adalah ide investasi yang bagus ya di awal 2021 ini. Saham-saham favorit gue di sektor rumah sakit itu adalah Mitra Keluarga yang kode sahamnya Mika, dan juga Hermina yang kode sahamnya Hill. Wah, udah lumayan panjang lebar juga ya gue ngomong di episode pertama di tahun 2021 ini. So, gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan ide investasi dari gue tadi? Kalau nggak setuju, kenapa? Atau kalau misalnya kalian punya ide cuan yang lain, boleh dong berbagi. Jangan lupa komen-komen di bawah ya. So, let's kick off the year of 2021 with high spirit. Tetap semangat untuk kalian. Semoga kita cuan terus di tahun ini, dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Akhir kata itu aja dari Few Minutes with Mas Angga kali ini. Jangan lupa tune in terus di episode-episode berikutnya. Stay safe and stay healthy ya guys.